Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang proposal studi kelayakan bisnis. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggi Fitriani sebagai moderator dan pemateri pertama, serta rekan saya yaitu ada Reza Andianingsi sebagai pemateri kedua, Nur Oktaviani sebagai pemateri ketiga, Kiki Ari Eka sebagai pemateri keempat, Andi Hidayat sebagai pemateri kelima, dan Rizky Nanda Prayoga sebagai pemateri keenam. Di sini kelompok kami mengambil studi kelayakan usaha pada bisnis konveksi di toko Sinar Mustika Collection yang berada di Desa Ciputat, Desa Ciawi Gebang, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek umum. Di sini ada dasar gagasan usaha. Konveksi saat ini sedang memarak di dunia perbisnisan karena di zaman sekarang, semua orang khususnya wanita sangat tertarik pada bidang fashion. Kebanyakan wanita saat ini melakukan pembelian fashion sesuai dengan tren zaman sekarang. Pangsa pasar yang jelas membuat tidak sedikit orang yang berusaha memaksimalkan potensi dari bisnis konveksi. Seseorang bisa memulai sebuah bisnis konveksi dengan hanya bermodalkan 2 atau 3 buah mesin jahit, dan mesin jahit adalah salah satu mesin produksi termurah. Di sini ada prospek pasar. Dari waktu ke waktu, pakaian selalu mengalami perubahan tren dan fungsi. Mengingat pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, maka usaha di bidang produksi pakaian bisa dibilang sebagai usaha yang tidak ada matinya. Sama halnya dengan usaha di bidang makanan. Di sini saya akan membacakan daftar riwayat hidup pengelola dari toko Sinar Mustika Collection yang berada di Desa Ciawi Gebang. Nama pengelolanya yaitu Ibu Uum Sumiati, tempat tanggal lahir Kuningan 8 Agustus 1970, agama Islam, alamat rumah Desa Kalimanggis Kulon, RT 3 RW 5 Dusun Kliwon, Kecamatan Kalimanggis. Alamat tempat usaha yaitu ada di Pasar Desa Ciputat, Desa Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Pendidikan terakhir LSTA. Pelatihan yang telah diikuti yaitu menjahit. Pengalaman pernah mengikuti pelatihan BLK Kuningan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Reza Andianingsi. Kepada Reza dipersilahkan. Baik, Saudara Anggi, selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Gambaran umum pasar. Yang pertama, jenis produk yang dipasarkan, yaitu penjualan produk fashion, hijab, bahan konveksi, dan souvenir. Yang kedua, wilayah pemasaran mencakup daerah Kecamatan Kuningan, khususnya wilayah Ciawi Gebang. Permintaan. Jumlah permintaan terhadap produk sasaran pembeli yaitu wilayah Ciawi Gebang. Jumlah konsumen sebanyak 5.000 orang. Jumlah kebutuhan per bulan yaitu 40 juta. Total kebutuhan per tahun yaitu 480. Baik, di sini saya Nur Oktaviani akan melanjutkan materi bagian 4 tentang aspek organisasi dan sumber daya manusia. Langsung saja, yang pertama ada umum. 1. Nama perusahaan Sinar Mustika Collection. Yang kedua ada pemilik atau pimpinan Ibu Sumiati. Yang ketiga alamat kantor dan tempat usaha Pasar Ciputat, Desa Ciawi Gebang, Kecamatan Ciawi Gebang. Bentuk badan hukum perusahaan perorangan. Tahun berdirinya dari 2015 sampai dengan sekarang. Selanjutnya ada badan urutan struktur organisasi. Yang pertama adalah kepala toko, lalu di bawahnya lagi ada pengawas produksi, di sampingnya ada penjahit, dan di bawahnya lagi ada admin, lalu di samping admin ada sablon. Selanjutnya ada uraian jabatan dengan gaji kepala toko dengan jumlah 1 orang per bulannya 3 juta, per tahun 36 juta. Yang kedua ada pengawas produksi dengan jumlah 1 orang, gaji 2.500.000, total per tahunnya 30 juta. Yang ketiga ada penjahit dengan jumlah 3 orang, gaji per bulannya 2 juta, total per tahunnya 72 juta. Yang keempat ada admin dengan jumlah 1 orang, gaji per bulannya 2 juta, dengan per tahun 24 juta. Sablon, jumlah 1 orang, gaji per bulannya 1.500.000, per tahun 18 juta, dengan total jumlah 7 orang per tahunnya pengeluaran 180 juta. Selanjutnya ada tabel perizinan dengan perizinan baru akte pendirian dengan total biaya 2.500.000. Selanjutnya ada kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Yang pertama ada survei pasar pada tanggal 1 dan 2. Biaya praoperasinya yaitu 1.500.000. Yang kedua menyusun rencana usaha pada tanggal 2 dan 3 dengan total biaya praoperasi 2 juta. 3. Mengurus perizinan pada tanggal 1 sampai tanggal 4. Totalnya 1 juta.
dan survei tempat usaha pada tanggal 4 dan 5. Selanjutnya ada survei mesin atau peralatan pada tanggal 5 dan tanggal 6, total biayanya 500.000. Selanjutnya ada instansi listrik, air, dan telepon pada tanggal 6 dan 7, totalnya 900. Selanjutnya adalah mencari tenaga kerja pada tanggal 7 dan 8. Selanjutnya ada uji coba produksi dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Selanjutnya ada operasional pada tanggal 9 sampai 12, 300.000. Jadi total biaya operasinya yaitu 6.200.000. Yang keempat ada inventaris kantor. Pertama mesin jahit, jumlahnya 3, harga 2.500.000, totalnya 7.500.000. Yang kedua ada meja dan kursi kantor, jumlahnya 6, harga 700.000, totalnya 4.200.000. Yang ketiga ada komputer, jumlahnya 1.500.000, totalnya 1.500.000. Jadi total inventaris kantor yaitu 13.200.000. Yang kelima ada perlengkapan kantor. Biaya dan perlengkapan kantornya yang pertama ada 1, bahan kain dengan total 1 juta. Kedua ada benang, jarum jahit, kancing, dan resleting, totalnya 800.000. Jadi total dari perlengkapan kantor yaitu 1.800.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 aspek keuangan. Yang pertama ada biaya proyek. A. Investasi harga tetap. Untuk harga tetap meliputi tanah, bangunan, mesin dan peralatan, inventaris kantor, kendaraan, dan lain-lain. Biaya total yang dibutuhkan adalah 90.940.000 dengan modal sendiri 50.500.000. Sehingga total utang atau kreditnya adalah 30.440.000. Selanjutnya B. Investasi praoperasi meliputi survei pasar, penyusunan rencana usaha, mengurus perizinan, survei tempat usaha, survei mesin atau peralatan, instansi listrik, air, dan telepon, mencari tenaga kerja, uji coba produksi, operasional membutuhkan biaya sebesar 6.200.000 dengan modal sendiri 5 juta dan kredit atau utang 1.200.000. Selanjutnya C. Investasi dari total harga tetap sebesar 92.940.000 rupiah ditambah dari total praoperasi sebesar 6.200.000, jadi totalnya 99.140.000 rupiah. Selanjutnya investasi dari modal sendiri yaitu dari total harga tetap 55.500.000 ditambah total praoperasi 5 juta, jadi totalnya 60.500.000. Selanjutnya investasi dari kredit yaitu dari total harga tetap sebesar 30.440.000 dengan ditambah dari total praoperasi sebesar 1.200.000. Jadi hasil investasinya sebesar 38.640.000. Selanjutnya D. Ada modal kerja, biaya pokok produksi yang meliputi bahan baku dan pembantu, upah kerja produksi, biaya umum pabrik dengan total biaya pokok produksi sebesar 148.790.000. Selanjutnya ada biaya usaha yang meliputi gaji kepala toko, pengawas produksi, penjahit, admin, dan sablon. Ada biaya pemasaran, suplai kantor, alat tulis kantor, sewa, dan lain-lain dengan total biaya usahanya 181.800.000 rupiah. Jadi total biaya operasi per 5 bulannya yaitu 330.590.000 rupiah. Selanjutnya modal kerja dari total 12.100.000 rupiah adalah dari 60.500.000 dikali per 5 bulan, totalnya 12.100.000. Lalu dari hasil modal kerja per 5 bulan dikali biaya operasi yaitu 66.118.000 rupiah dikurangi 12.100.000, jadi hasilnya 54.018.000 rupiah. Selanjutnya ada total biaya proyek yaitu dari 99.140.000 rupiah ditambah
Rp66.118.000. Jadi totalnya Rp165.258.000 dengan persentase 100%. Selanjutnya total biaya proyek dari 60.500.000 ditambah 12.100.000. Jadi totalnya Rp72.600.000 dengan persentase 44%. Selanjutnya ada total biaya proyek dari Rp92.658.000, yaitu dari Rp38.640.000 ditambah Rp54.018.000, totalnya Rp92.658.000 dengan persentase 56%. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan proyeksi laba rugi, keterangan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Rencana produksi tahun pertama 1.000, tahun kedua 1.100, tahun ketiga 1.210, tahun keempat 1.331, tahun kelima 1.464. Penjualan tahun pertama 1.600.000, tahun kedua 1.760.000, tahun ketiga 1.936.000, tahun keempat 2.129.600, tahun kelima 2.342.560. Biaya pokok produksi yang tahun pertama. Nomor 1, bahan baku pembantu. Tahun pertama 19.800.000, tahun kedua 21.780, tahun ketiga 23.958, tahun keempat 26.353.800, tahun kelima 28.989.180. Yang kedua, upah tenaga produksi. Tahun pertama 1.000. Yang kedua, upah tenaga produksi. Yang pertama, tahun pertama 112.350, tahun kedua 123.585, tahun ketiga 135.943.500, tahun keempat 149.537.850, tahun kelima 164.491.635. Yang ketiga, biaya umum pabrik. Biaya usaha. Yang pertama, gaji kepala kantor. Tahun pertama sampai tahun kelima yaitu 36 juta, gaji pegawai produksi 30 juta, penjahit 72 juta, gaji administrasi 24 juta, sablon 18 juta. Biaya pemasaran 0, suplai kantor 1.800.000, biaya sewa 0, lain-lain. Totalnya 181.800.000. Penyusutan 1.156.000, amonisir 51.667. Total biaya usaha 183.800.000. Total biaya laba usahanya tahun pertama 1.268, tahun kedua 1.413, tahun ketiga 1.572, tahun keempat 1.748, tahun kelima 1.941. Bunganya 50%. Yang pertama, tahun pertama 634, tahun kedua 317, tahun ketiga 158, tahun keempat 79 juta, tahun kelima 39 juta. Laba sebelum pajak. Yang pertama
634, tahun kedua 1.096, tahun ketiga 1.414, tahun keempat 14, tahun kedua 1.096, tahun ketiga 1.414, tahun keempat 1.669, tahun kelima 1.902.000. Pajaknya tahun pertama 63.000, tahun kedua 306.000, tahun keempat 411.000, tahun keempat 488, tahun kelima 558. BEP labanya 570.000, 779.000, 1.002.000, 1.181, 1.343. BFE-nya 13%, 11%, 10%, 9%, dan 9%. Penyusutan bangunan senilai 30 juta, umurnya 20 tahun, per bulannya 125.000. Mesin dan peralatan nilainya 13.740, umurnya 3 tahun, per bulannya 381. Investasi kantor nilainya 13.200, tahunnya 2 tahun, per bulannya 550. Kendaraan 6 juta, umurnya 5 tahun, per bulannya 100.000. Jumlahnya 62.940, jumlah per bulannya 1.156. Mortiriasi nilainya investasi per operasi yaitu nilainya 6.200, umurnya 10 tahun, per bulannya 51.000. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi. Terima kasih kepada Saudari Kiki. Selanjutnya yaitu proyeksi arus kas. Keterangan yaitu tahun awal, tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat dan tahun kelima. Total penjualan pada tahun ke-1 yaitu 1.600.000.000, tahun kedua 1.760.000.000, tahun ketiga 1.936.000.000, tahun keempat 2.129.600.000 rupiah, dan tahun kelima 2.342.560.000. Keterangan yaitu yang pertama arus kas masuk. Penjualan tunai pada tahun ke-1 yaitu 1.600.000.000, tahun kedua 1.760.000.000, tahun ketiga 1.936.000.000, tahun keempat 2.129.600.000, dan tahun kelima 2.342.560.000. Yang kedua yaitu penerimaan piutang dari tahun awal sampai tahun kelima 0 semuanya. Yang ketiga modal sendiri 72.600.000 rupiah. Yang keempat kredit investasi yaitu 868.640.000. Kredit modal kerja 54.018.000. Saldo kas awal tahun ke-1 yaitu 66.118.000, tahun kedua 623.650.048.3.000, tahun ketiga 1.389.212.792 perak, tahun keempat 2.378.070.916 perak, dan yang tahun kelima yaitu 3.540.330.350 perak. Saldo kas awal yaitu tahun ke-1 total kas masuk, jumlah dari keseluruhan total kas masuk berarti tahun awal 135.258.000.000,
maaf, 1.035.258.000. Tahun ke-1 1.666.666.118.000. Tahun kedua 2.383.065.483. Tahun ketiga 3.325.212.792. Tahun keempat 4.507.670.916. Dan tahun kelima yaitu 5.887.890.350. Arus kas keluar investasi pada tahun awal yaitu 69.140.000. Biaya pokok produksi pada tahun ke-1 yaitu 148.790.000. Pada tahun kedua 163.669.000. Tahun ketiga 180.035.900 perak. Tahun keempat 198.039.490 perak. Tahun kelima 217.843.439 perak. Biaya usaha sebelum pay dan amount tahun pertama atau tahun ke-1 181.800.000. Tahun kedua 181.800.000. Tahun ketiga 181.800.000. Tahun keempat dan tahun kelima 181.800.000. Bunga pada tahun ke-1 yaitu 634.100.083 perak. 833 perak. Tahun kedua 317.050.417 perak. Tahun ketiga 158.525.208 perak. Tahun keempat 79.262.604 perak. Tahun kelima 39.631.302 perak. Pajak pada tahun ke-1 63.410.083 perak. Tahun kedua 316.381.675 perak. Tahun ke-3 411.829.168 perak. Tahun keempat 488.286.872 perak. Dan tahun kelima 558.123.078 perak. Total kas keluar pada tahun awal 69.140.000. Tahun ke-1 pada tahun ke-1 yaitu 1.028.100.917 perak. Tahun kedua 978.901.092 perak. Pada tahun kedua yaitu 978.901.092 perak. Tahun ketiga 932.190.276 perak. Tahun keempat 947.388.966 perak. Dan pada tahun kelima 997.397.819 perak. Kas neto A sampai B yaitu pada tahun awal 66.118.000. Tahun ke-1 638.017.083 perak. Tahun ketiga 1.404.164.392 perak. Tahun keempat 2.393.022.516 perak. Tahun ketiga 3.560.281.950 perak. Dan tahun kelima
4.890.492.531 perak. Kewajiban bank yang pertama, angsuran kredit investasi. Tahun ke-1 1.728.000, tahun kedua 1.728.000, tahun ketiga, keempat, kelima sama, yaitu 1.728.000. Angsuran modal dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 yaitu 13.223.600 perak. Total kewajiban bank pada tahun pertama sampai tahun ke-1 sampai tahun ke-5 yaitu 14.951.600 perak. Saldo kas akhir C sampai D yaitu 66.118.000 itu pada tahun awal. Pada tahun ke-1-nya yaitu 623.065.483 perak. Pada tahun kedua yaitu 1.389.212.792 perak. Tahun ketiga 2.370.916 perak. Tahun keempat 3.545.330.350 perak. Dan tahun kelima yaitu 4.875.540.931 perak. Kas masuk pada tahun ke-1 yaitu yang pertama penjualan tunai. Tahun ke-1 1.600.000.000, tahun kedua 1.760.000.000, tahun ketiga 1.936.000.000, tahun keempat 2.129.600.000, tahun kelima 2.342.560.000. Penjualan piutang dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 itu 0. Total kas masuk tahun ke-1 1.600.000.000, tahun kedua 1.760.000.000, tahun ketiga 1.936.006.006, tahun keempat 2.129.600, tahun kelima 2.342.560.000. B. Total kas keluar pada tahun awal 69.140.000, tahun ke-1 28.100.917 perak, tahun kedua 978.901.092 perak, tahun ketiga 932.190.276 perak, tahun keempat 947.388.966 perak, tahun kelima 997.397.819 perak. Kas neto pada tahun awal minus 69.140.000, tahun ke-1 571.899.083 perak, tahun kedua 781.098.908 perak, tahun ketiga 1.300.089.724 perak, tahun keempat 1.182.211.034 perak, tahun kelima 1.345.162.181 perak. Faktor diskon I1 sama dengan 18%. Tahun awal 1, tahun ke-1 0,8.475, tahun kedua 0,7.182, tahun ketiga 0,6.086, tahun keempat 0,5.158, tahun kelima 0,4.371. Nilai sekarang tahun awal
min 69.140.000. Tahun ke-1 484.660.240 perak. Tahun kedua 560.973.74 perak. Tahun ketiga 610.949.588 perak. Tahun keempat 609.771.299 perak. Tahun kelima 587.982.787 perak. Faktor diskon I2 sama dengan 60%. Pada tahun awal 1, tahun ke-1 0,6.250, tahun kedua 0,3.906, tahun ketiga 0,2.441, tahun keempat 0,1.526, tahun kelima 0,0954. Nilai sekarang yaitu pada tahun awal min 69.140.000, tahun ke-1 357.436.927 perak, tahun kedua 305.116.761 perak, tahun keempat, tahun ketiga 245.070.773 perak, tahun keempat 180.391.088 perak, dan tahun kelima 128.284.662 perak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proyeksi neraca. Bagian pertama, harta. Harta dibagi menjadi 3. Ada harta lancar, harta tetap, dan investasi praoperasi. Harta lancar di dalamnya ada kas, piutang, dan persediaan. Harta tetap di dalamnya ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, investasi, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, investasi praoperasi. Total harta yang diperoleh yaitu 135.258.000. Pada tahun pertama berubah menjadi 690.997.000. Pada tahun kedua 1.455.000.000. Tahun ketiga 2.443.000.000. Pada tahun keempat 3.069.000.000. Dan tahun kelima 4.938.000.000. Selanjutnya, pada bagian kedua, menghitung hutang dan modal. Yang pertama, hutang lancar. Di dalamnya ada hutang dagang dan kredit modal kerja. Yang kedua, hutang jangka panjang. Di dalamnya ada kredit investasi. Yang ketiga, ada modal. Yang di dalamnya ada modal sendiri, laba, dan laba periode lalu. Total hutang dan modal yang diperoleh yaitu 135.288.000 pada tahun pertama, berubah menjadi 690.997.000. Pada tahun kedua berubah menjadi 1.528.000.000. Pada tahun ketiga 2.588.000.000. Pada tahun keempat 3.827.000.000. Dan tahun kelima 5.229.000.000. Selanjutnya adalah menghitung ROI atau Return on Investment. ROI diperoleh dari laba dibagi total harta dikali 100%, yang menghasilkan pada tahun pertama diperoleh ROI 82,6%, pada tahun kedua 51%, tahun ketiga 38,7%, tahun keempat 30,9%, dan tahun kelima 25,7%. Terima kasih.